Halo teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru lagi. Oke, sesuai dengan judul videonya, kali ini gue akan kasih ke kalian review ya. Seminggu gue pakai Samsung A22 5G teman-teman ya. Itu kesannya gimana? Jadi gue akan beberin langsung di video gue berikut ini teman-teman ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari usia handphone ini teman-temannya. Samsung A22 5G ini lahir tahun 2021 bulan Juni teman-temannya. Jadi kalau nggak salah hitung ya, ini udah hampir 1 tahun umurnya. Waktu awal rilis tahun lalu ini dijual seharga 3.300.000 teman-temannya. Kalau sekarang kemarin gue beli di angka 3,099 juta atau bisa dibulutin 3,1 juta teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, gue pengen ngajakin kalian untuk melihat desain handphonenya sendiri. Kalau dari desainnya seperti ini ya teman-temannya, tipikal Samsung, layarnya seperti ini. Jadi di sini kalau untuk dari bawahnya itu di sini ada jack audio untuk earphone kita ya, untuk dengerin lagu, dengerin musik di earphone. Dan juga ada Type C ya untuk ngecas di sini. Di sini ada speaker teman-teman ya. Kalau di sisi kanannya ini, di sini ada volume up, volume down, dan di sini juga ada yang namanya tombol power sekaligus fingerprint scannernya teman-teman. Jadi fingerprintnya di sisi kanan, side button teman-teman ya. Kalau untuk di sisi kiri sendiri, sini cuma ada SIM tray ya guys, SIM tray-nya di sini. Kalau di atasnya ada mikrofon, jadi di sini sudah ada mikrofonnya teman-teman ya, mantap banget ya. Nah, kalau untuk SIM tray-nya sendiri kita buka, nah di sini ternyata dia non hybrid ya teman-temannya. Jadi kalian bisa nempetin SIM card 2, memori 1. Jadi ini bukan hybrid. Kalau hybrid kan cuma 2 ya kalau nggak salah teman-teman. Kalau ini 3. Jadi ini berguna banget nih guys buat kalian yang buat beraktivitas sehari-hari ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu di sini. Oke. Nah, kalau untuk Samsung A22 5G ini sendiri teman-teman, ini depannya tentunya dari kaca ya teman-teman ya, ini kaca. Kalau untuk dari sisi frame sampingnya dan juga belakangnya, ini tuh dari polikarbonat teman-teman ya. Kalian kalau ketok ini berasa ya, ini polikarbonatnya, tek tek tek. Ini juga polikarbonat. Polikarbonat tuh kayak plastik gitu ya teman-temannya. Jadi kalau untuk materialnya seperti itu. Kalau untuk bobot handphone ini sendiri, ini menurut gua termasuk ringan teman-teman, 203 gram teman-temannya, nggak berat-berat banget karena gua megangnya enak. Dan ini gua ngerasa handphonenya tuh agak panjang ya, karena dia ini besaran layarnya ini 6,6 inci ya teman-temannya. Kalau untuk besaran layarnya sendiri. Dan yang paling gue suka itu adalah ramping teman-teman. Beda ya sama Infinix gua. Kalau Infinix gua ini kelihatan kayak agak tebel gitu ya kalau Infinix gua ini. Kalau di sini agak ramping teman-teman tuh. Gue ngerasa agak ramping ya teman-teman kalau untuk Samsung A22 5G ini. Nah, secara sekilas gue suka banget sama desainnya A22 5G ini teman-temannya. Masih nggak ketinggalan zaman teman-teman ya. Masih oke lah untuk tahun 2022. Oke teman-teman, kalau untuk Samsung ini sendiri, ini layarnya menggunakan TFT LCD ya, dimana ini mendukung sampai 90 Hz ya refresh rate-nya teman-teman. Kalau untuk dari layarnya sendiri, gue ngerasa ini tajam. Dan juga kalau untuk di outdoor ini oke banget, dan di indoor juga bagus banget seperti biasa ya Samsung. Kalau untuk layarnya menurut gue nggak ngecewain sih, gue suka-suka aja nih sama layarnya Samsung, kecerahan dan ketajamannya gimana ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini kalian bisa atur yang kalau untuk refresh rate-nya Samsung ini gimana. Kalian bisa ke setting teman-teman ya. Kita langsung ke setting, di sini kalian langsung lihat ketampilan teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada pengaturan mode, ada terang, ada gelap, ada kecerahan adaptif. Jadi kecerahan adaptif ini dia kayak mungkin auto brightness ya teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita matikan, dia ya nyala dan terangnya harus kalian nyalakan secara manual. Tapi kalau kecerahan adaptif mungkin dia akan menyesuaikan dengan cahaya yang banyak atau cahaya yang redup yang masuk. Jadi dia menyesuaikan teman-teman. Ini berguna banget ya, kayak auto brightness ya mungkin teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa perisai kenyamanan mata. Perisai kenyamanan mata tuh kayak buat tampilan mode baca ya, biar mata kita nggak rusak. Ini biasanya buat malam-malam, ini berguna banget ya teman-teman fiturnya. Dan juga di sini ada yang namanya kemulusan gerakan. Nah, ini adalah fitur dimana kalian bisa mengatur refresh rate-nya handphone ini teman-teman. Kalian masuk ke kemulusan gerakan. Di sini ada sesuaikan tingkat penyegaran layar Anda tinggi. Dapatkan animasi dan guliran yang lebih halus dengan tingkat penyegaran layar 90 Hz. Jadi ini refresh rate-nya bisa kalian atur di standar 60 Hz, di tinggi 90 Hz.
Oke teman-teman, kalau untuk dari Samsung A22 ini sendiri baterainya di angka 5000 mAh. Walaupun baterainya besar, tapi menurut gua ini desainnya sangat-sangat ramping teman-teman ya. Jadi 5000 mAh itu dibekali oleh charger 15 watt teman-teman. Dimana gua ngerasa agak kurang cepat ya, walaupun udah fast charging. Jadi ngisi dari 20% sampai 100% itu bisa 1,5 jam teman-temannya dari yang gua praktekkan teman-teman. Kalau untuk ketahanan baterainya sendiri teman-teman ini menurut gua masih awet banget. Gua udah pakai ini, gua ngecas 100%. Gua ngecas 100% ya sampai jam 9 malam, terus gua tinggal sampai keesokan harinya itu berkurang 4% teman-teman dengan cellular datanya nyala dan juga di sini nggak gua pakai apa-apa, itu berkurang 4% selama 24 jam teman-teman ya. Nah, di sini sendiri teman-teman menurut gua chargernya agak kurang kencang ya, walaupun udah fast charging 15 watt tadi ya guys. Nah, untuk kedepannya gue berharap Samsung sih ngasih fast charging yang lebih kencang ya teman-teman. Kalau bisa ya di atas 15 watt teman-teman. Kalau gue ngerasa sih 15 watt ini masih agak kurang kencang sih kalau ngecas teman-temannya, karena nggak narik banget teman-teman. Karena kan baterainya juga lumayan gede nih, 5000 mAh itu nggak kaleng-kaleng. Cuma dibekali 15 watt itu ternyata gue ngerasa agak lambat teman-temannya. Jadi semoga ya Samsung kedepannya bisa ngasih fast charging atau charger yang lebih tinggi ya wattnya, mungkin di atas 15 lah teman-teman ya. Oke guys, kalau untuk OS nya sendiri, ini Samsung ini menggunakan versi Android 11 ya teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, dan juga versi One UI Core 3.1 teman-teman. Kemarin udah gue sempat update, jadi ini adalah update software yang terbaru dari Samsung A22 5G teman-teman ya. Ini udah support banget ya untuk segala macam kegiatan kalian, dan gak ada masalah sih teman-teman. Enjoy aja, gue lancar banget. Oke teman-teman, gue ngajakin kalian main Mobile Legends. Sekarang kita ke settingan grafik dulu ya guys. Grafik mana nih? Oh, jaringan. Grafik dulu deh. Nah, di sini teman-teman dasarnya grafiknya itu tinggi-tinggi ya teman-teman ya. Ini gue udah setting tinggi, kalian mau setting sedang juga bisa, cuman ini gue setting tinggi semua teman-teman, super dan tinggi. Jadi ini udah rata kanannya untuk Mobile Legends. Kita langsung cek permainan langsung teman-teman ya. Main Mobile Legends so far gue ngerasa senang banget, nggak ada masalah ini sama sekali ya. Cuman karena ini sinyalnya gue agak jelek, jadi agak lemot ya. Jadi enaknya maksudnya main gamenya tuh nggak gimana gitu, nggak senang-senang banget karena sinyalnya agak jelek. Cuman kalau untuk dari frame rate nya sendiri, gue ngerasa ini ya nggak sampai 90 ya, kayaknya biasa-biasa aja sih teman-teman ya. Atau mungkin perasaan gue nggak tahu, cuman ini kayaknya standar 60 lah teman-teman ya kalau untuk main game Mobile Legends. Sekarang gue lagi ngetes PUBG ya guys. Jadi di sini pertama-tama gue cek dulu ya di settingsnya. Di sini untuk grafik ya teman-teman. Kalau untuk Samsung A22 ini ternyata grafiknya tuh settingan defaultnya tuh di frame rate height, grafiknya HD ya. Di HDR-nya nggak ada lagi. Jadi memang settingan tertingginya adalah di HD dan frame rate-nya height. Jadi ya kita coba langsung main dulu nih teman-temannya. Kalau untuk pengalaman PUBG di Samsung A22 5G ini gimana teman-teman? Kita bareng-bareng aja teman-temannya, langsung aja nih. Kalau di sini sih gue lihat nggak ada masalah sama sekali nih teman-teman ya. Masih santai-santai, oke-oke aja nih, nggak ada yang namanya nge-lag ya. Masih oke, fine-fine aja. Kita main dulu guys. Nah ini gue ngerasa kayak ada lag dikit ya guys ya, kayak ada patah sedikit nih. Kita main dulu guys. Spekernya gue gedein dulu nih. Ini udah hampir full loh, ini. Oke, sekarang kita cari musuh dulu ya teman-temannya. Kita tes dulu nih kalau kita tempur itu gimana nih rasanya guys. Kita tes dulu ya.
So far masih lancar. Oke, kalau kita bawa mobil nih masih lancar, masih oke-oke aja ya. Oke, masih sip, nggak ada masalah. Guys, terbang guys, asik. Oke guys, kalau untuk main PUBG ini gue ngerasa masih lancar. Cuman waktu turun tadi itu agak-agak patah-patah ya teman-temannya ya. Jadi menurut gue kalau untuk main PUBG ini masih oke, masih mulus-mulus aja. Walaupun menurut gue dia nggak konsistennya frame rate-nya itu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang patah. Cuman dari tadi gue main, gue ngerasain adanya namanya lag. Kecuali pas turun tadi, gue ngerasa ada sedikit patah-patah dikit. Tapi kalau untuk di in-game-nya lancar teman-teman. Jadi menurut gua masih mantap ya mainnya untuk di Dimensity 700 ini. Oke, kalau untuk Samsung ini sendiri untuk chipsetnya menggunakan MediaTek ya teman-teman. Jadi ini MediaTek Dimensity 700 ya, 7 nanometer, dimana disupport oleh GPU Mali G57 MC2 teman-teman. Kalau untuk dari segi performanya sendiri, untuk gua main Mobile Legends PUBG itu lancar teman-temannya. Gua kan kasih ke kalian lihat pengalaman atau experience gua bermain ini. Tapi kalau untuk dari segi performa sehari-hari ini masih oke banget teman-teman. Oke guys, sekarang kita cek untuk result dari skor performance-nya teman-temannya. Jadi sekarang gue udah install Geekbench teman-temannya. Kita buka Geekbench sendiri di sini. Oke, di sini gue udah tes untuk CPU dan benchmark-nya teman-temannya. Ini CPU-nya, ini benchmark-nya. Gue udah tes hasilnya di sini. Kalau untuk dari CPU-nya sendiri, kalau untuk single core-nya kita dapetin di angka 556. Kalau multi core-nya sendiri kita dapetin 1716 skornya teman-temannya. Nah, kalau untuk dari single core-nya sendiri, ini kan 556, kita ada di Xiaomi Poco X3 NFC ya. Jadi kita setara dengan Qualcomm Snapdragon 732. Jadi MediaTek 700 ini setara dengan 732 Snapdragon teman-temannya. Jadi menurut gua keren juga nih MediaTek 700 ya teman-temannya. Kalau untuk multicore-nya sendiri kita dapat 1716. Jadi 1716 kita itu ada di sekitaran, kita malah lebih unggul dari Snapdragon 732 tadi yang Xiaomi Poco ya. Dan kita hampir setara dengan Qualcomm Snapdragon 845. Karena nih skornya beda tipis, bisa gue bilang setara sih guys ya. Nah, kalau untuk dari benchmarknya sendiri hasilnya seperti ini. Ini untuk benchmarknya kita dapat di skor 1443, di mana skor 1443 ini kita berada di situ 1443, kita di atas Snapdragon 732, di atas Xiaomi Poco X3 tadi teman-temannya, tapi kita di bawah Snapdragon 845. Jadi gue bisa bilang Snapdragon 720 itu kalah sama MediaTek Dimensity 700 ini teman-temannya. Dan ada beberapa hal yang menurut gue bikin performa Snapdragon 845 sama MediaTek ini mungkin ada sedikit kesamaan sedikit ya teman-temannya, walaupun gue ngerasa MediaTek Dimensity ini masih kalah sama Snapdragon 845 nih teman-temannya. Jadi yang pasti MediaTek 700 Dimensity ini lebih unggul dari Snapdragon 732. So untuk performa dan lain-lainnya menurut gue masih oke banget nih teman-temannya. Kalau untuk main game itu masih tahan banget, masih lancar banget teman-temannya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi kamera teman-temannya, aspek krusial. Nah, jadi di sini kameranya di sini teman-temannya ada lensa utama 48 megapiksel, ada juga lensa ultrawide 5 megapiksel serta sensor depth 2 megapiksel serta LED flash teman-temannya. Kalau untuk kamera depannya ini 8 megapiksel besaran resolusinya guys. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat sendiri ternyata yang dari gue temui, kalau kalian mau foto, ini kan foto nih. Dan di sini teman-teman, gue kasih ke kalian lihat ya. Di sini ada pilihan. Tek. Nah, di sini ada tulisan 3:4 48 megapiksel. Kalian klik. Nah, kalau 3:4 ini ada resolusi tinggi 48 megapiksel. Tapi kalau misalkan kalian klik di line ini kayak 9/16, itu hanya mendapatkan 8 megapiksel ya fotonya teman-temannya. Jadi di sini ada pengoptimalannya sendiri. Kalau kalian mau dapat 48 megapiksel harus ada touchnya kayak gini. Nah, di luar itu 8 megapiksel itu gue udah cek sendiri teman-teman hasil fotonya pas menggunakan
lensa 9:16 ini rasionya itu 8 megapiksel ya teman-teman. Gue udah cek di fotonya sendiri. Nah, oke, Samsung A22 5G ini kalau untuk fitur dari yang ada, ini ternyata udah support yang namanya Face ID dan juga fingerprint teman-temannya. Di sini ada biometrik dan keamanan, kalian bisa lihat sendiri. Di sini adalah pengenalan wajah, di sini ada sidik jari. Gua terus terang ya kurang biasa ya sidik jari di samping ini. Jadi kita cek aja nih sidik jari. Oke, kebuka sidik jari. Buka. Gua nggak tahu gimana, apa memang tangan gue yang agak belum biasa ya, harus kayak gitu bukanya ya. Nih. Oh, nggak cocok. Cocoknya ini ternyata ya. Nah, kalau untuk Face ID sendiri, kebuka teman-teman. Jadi so far so good teman-teman kalau untuk fitur dari fingerprint dan juga Face ID-nya. Oke, kesimpulannya teman-temannya, gimana sih guys kalau untuk Samsung A22 5G di tahun 2022 ini teman-temannya. Nah, ini gue kasih kesimpulan dari pendapat murni pribadi gue pakai ini ya selama seminggu teman-teman. Jadi pertama kali gue beli ini gue masih suka banget sama kotaknya juga bagus. Cuman gue ngerasa kurangnya apa ya? Kita mulai dari sisi kelebihannya dulu deh teman-temannya. Jadi ini udah 5G, itu adalah salah satu nilai plus banget ya teman-teman, karena sekarang kan udah 5G ya untuk jaringannya. Dan juga ini kalau untuk SIM cardnya itu ada 3 ya teman-teman, jadi nggak hybrid, itu keren banget. Dan juga layarnya tajam, bisa support 90 Hz. Kalau untuk gaming pun masih menurut gua masih lancar-lancar aja teman-temannya, apalagi kalau untuk kalian yang pengguna sosial media biasa ini masih oke banget teman-temannya. Nah, tapi di sini gua ngerasa ada beberapa hal yang menurut gua kurang bagus teman-temannya. Pertama, kita beli ini nggak dapat apa-apa ya, kita nggak dapat soft case-nya, kita juga nggak dapat tempered glass, jadi bener-bener cuma dapat handphone sendiri. Kalian harus beli terpisah lagi kalau untuk dari soft case atau dari tempered glass-nya teman-temannya. Tidak ada sama sekali yang namanya perlindungan dari kotaknya ini ya, nggak ada dikasih bundling apapun. Terus yang kedua, gue ngerasa kayaknya fast charging-nya kurang cepat, 15 watt doang untuk support 5000 mAh itu menurut gue masih kurang teman-temannya, karena sekarang kan namanya fast charging harusnya cepat ya. Tapi yang gue rasain kayaknya biasa aja, nggak ada beda fast charging sama charge normal gitu ya guys. Nah, terus yang kedua, gue ngerasa kayaknya kameranya ini untuk kelas 3 juta itu gue ngerasa biasa aja teman-teman, walaupun bagus tapi nggak ada yang wow gitu. Menurut gue handphone yang agak harga 3 juta itu harusnya udah kameranya oke lah ya. Kalau masih kelas di bawah 3 juta, 2 juta, 2 juta 500, 2,8 tuh kayaknya kamera masih standar oke aja. Tapi kalau untuk udah kelas 3 juta 100, gue ngerasa kameranya harus sedikit upgrade sih dari hasil yang ada sebelumnya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk tahun 2022 ini sebenarnya sebenarnya Samsung ini masih oke, masih bagus banget untuk kalian pakai sehari-hari, untuk nonton, untuk videoin, untuk foto-foto atau main game sesekali. Ini masih support banget teman-temannya. Tapi kalau dari rekomendasi gue ngerasa kayak dengan harga 3 juta 100 mungkin
Kalian bisa nabung sedikit ya untuk upgrade ke yang lain mungkin bisa ke Samsung A33 ya. Yang menurut gua harganya agak mahal dikit, tapi kalian bisa nabung lah sedikit daripada kalian harus beli Samsung A22 ini teman-teman ya. Sekian ya teman-teman, kesimpulan dari review gua hari ini. Gitu aja sih ya. Semoga kalian suka dengan video gua, video review gua kali ini, dan see you di next video teman-teman. Bye bye.